Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Y13 Part 6 yang mengisahkan perjalanan Yongjae menuju puncak NBA setelah mengalami regresi dan mendapatkan kesempatan kedua. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silakan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, mari kita langsung saja lanjut ke part 6. Di part sebelumnya, Greyfish sangat murka karena Yongjae mengalahkannya dalam duel perebutan bola, dan ia tersungkur di lantai akibat benturan tersebut. Saat ini, pertandingan telah memasuki detik-detik terakhir, Yongjae kembali melakukan tembakan dan berhasil menambah 3 poin untuk timnya. Sorakan gembira dari penonton membuat Greyfish semakin memendam perasaan buruknya. Dengan waktu tersisa hanya 1 menit, skor menunjukkan 67-55 dan tim San Diego masih memimpin. Dengan sisa waktu yang sangat sedikit itu, semua penonton bersorak menyebut tim San Diego sebagai juara. Sementara pelatih Steve merasa khawatir karena meskipun tim lawan tertinggal 12 poin, sebelum pertandingan benar-benar berakhir tak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi, menurutnya ia baru bisa merayakannya jika pertandingan benar-benar telah berakhir. Dengan waktu yang sangat singkat, pemain lawan mempercayakan semuanya kepada Greyfish dan fokus memberikan bola kepadanya. Greyfish membawa bola dengan Yongjae yang menjaganya. Dengan dendam yang belum terselesaikan, Greyfish menatap Yongjae sambil mengancam akan memberikan mimpi buruk yang sangat buruk padanya. Dengan cepat, Greyfish mendribel ke depan dan menabrakkan kepalanya ke wajah Yongjae. Yongjae yang tak bisa menghindarinya langsung tersungkur ke lantai. Semua orang panik dan segera berlari untuk menolongnya, hidungnya berdarah dan ia menangis karena rasa sakit yang sangat hebat. Yeon bangkit dari tempat duduknya dan tidak bisa menahan rasa kekhawatirannya. Alasan Yongjae menangis bukan hanya karena rasa sakit fisiknya, tetapi juga karena kecewa pada dirinya sendiri. Ia merasa sedih mengingat timnya yang baru saja memasuki 32 besar namun ia sudah terluka. Yongjae sangat takut tidak bisa membawa timnya lebih jauh lagi. Setelah pertandingan, tim San Diego memenangkan laga tersebut dan Yongjae kini sedang dirawat di rumah sakit. Pelatih Steve datang menjenguk dan memberikan kabar yang cukup menyakitkan bagi Yongjae. Pelatih Steve memegang bahu Yongjae dan memberitahukan bahwa ia tidak akan memainkannya untuk pertandingan berikutnya. Alasannya pelatih Steve tidak ingin mempertaruhkan masa depan Yongjae, jadi lebih baik ia fokus pada penyembuhannya. Mendengar kabar tersebut, Yongjae sangat terpukul mengingat kembali kehidupan sebelumnya di mana ia cedera dan tak bisa bermain lagi untuk selamanya. 3 minggu kemudian, cedera hidung Yongjae mulai membaik dan ia kini berada di toko milik Yeon. Sepatu kuningnya telah diperbaiki dengan sangat baik, kini menjadi warna hitam yang keren. Yeon mengganti sol sepatunya dan menggunakan bahan yang lebih kuat untuk menopang pergelangan kaki Yongjae. Melihat sepatu barunya, Yongjae bergumam bahwa pekerjaan Yeon sangat luar biasa dan layak untuk dipasarkan. Namun dengan melihat perbaikan sepatunya yang mendekati sempurna, ia sedikit merasa khawatir karena biayanya pasti sangat mahal. Beruntungnya Yeon sangat baik hati, wajahnya merah ketika ia mengatakan kepada Yongjae bahwa bertemu dengannya merupakan keberuntungan terbesarnya, jadi Yongjae tidak perlu membayar sepatu tersebut, tetapi sebagai gantinya, Yeon ingin meminta tanda tangan Yongjae jika ia sudah menjadi pemain NBA yang terkenal. Yeon sebenarnya ingin memberikan kode kepada Yongjae bahwa ia menyukainya, namun karena Yongjae belum pernah menjalin hubungan sebelumnya, ia tidak menyadari maksud Yeon. Dengan tampang polosnya, Yongjae malah mengatakan bahwa tentu saja ia akan memberikan tanda tangannya karena Yeon sudah dianggapnya seperti kakak sendiri. Mendengar jawaban itu, Yeon sedikit kesal dan bergumam, mengapa ia harus menjadi kakak perempuannya. 1,5 bulan kemudian, luka di hidung Yongjae telah sembuh sepenuhnya. Saat ini ia sedang berlatih dengan cara yang berbeda dari biasanya, ia bermain di tanah yang tidak rata. Pantulan yang tidak teratur memerlukan konsentrasi ujung jari yang ekstrim dan juga melatih tubuh bagian bawah untuk merespon dengan cepat. Yongjae melakukan latihan ini karena ia mendengar bahwa latihan untuk pemain bola basket profesional sangat keras dan sulit. Meskipun ia tidak mengetahui persis latihan seperti apa, Yongjae menyimpulkan bahwa ia harus menggunakan latihan yang menantang dan berbeda dari kebanyakan pemain lainnya, itulah alasan ia bermain di tanah yang tidak beraturan. Ia terus berlatih berlari ke sana kemari. Berharap ada perubahan dalam permainannya.
Keesokan harinya, Yong Jae berkumpul dengan yang lainnya dan mulai kembali mengikuti latihan tim. Jae memberikan kabar gembira bahwa ia mendapatkan beberapa tawaran dari klub basket Unicaya Malaga dan beberapa tim besar di Spanyol untuk bergabung dengan mereka. Setelah mendiskusikannya dengan seorang agen di Spanyol, Jae memutuskan untuk menerima tawaran terbaik dari klub basket Unicaya Malaga, yang merupakan liga level tertinggi. Agen basket NBA adalah seorang profesional yang mewakili pemain bola basket dalam liga NBA. Mereka mewakili pemain dalam negosiasi kontrak, mengelola karir, dan menangani masalah hukum serta keuangan, membantu pemain memaksimalkan peluang dan keamanan finansial. Dengan sedikit bercanda, Jae mengajak Yong Jae untuk mengantarnya ke Spanyol dan mencari gadis-gadis Spanyol yang cantik dan seksi. Yong Jae tidak terlalu peduli, tetapi Thomas yang mendengarnya menjadi sangat bersemangat dan mengatakan bahwa ia juga ingin ikut pergi ke Spanyol untuk menemukan belahan jiwanya. Mendengar tujuan Jae selanjutnya, Leonardo yang pendiam juga angkat bicara. Ia mengatakan bahwa akan berencana menghabiskan 1 tahun lagi untuk membangun keterampilannya di Universitas San Diego. Ia merasa belum percaya diri untuk bermain di NBA karena ukuran tubuhnya masih kalah dibandingkan dengan pemain NBA lainnya. Sebagai penyerang depan, ia harus memperkuat posturnya terlebih dahulu. Dengan tatapan pantang menyerang, Leonardo mengatakan bahwa ia akan menghabiskan 1 tahun untuk mengubah kelemahannya menjadi kekuatan dan menyempurnakan kemampuan syuting serta driblingnya. Mendengar hal itu, Yong Jae menatap Leonardo dengan senyuman bangga karena ia tahu Leonardo pasti akan menepati janjinya seperti di kehidupan sebelumnya. Saat itu, Leonardo berusaha keras dan berkembang secara signifikan di tahun keduanya, dan hasilnya ia terpilih untuk mengikuti pertandingan besar yang menjanjikan masa depan cerahnya. Thomas juga angkat bicara. Ia bilang bahwa ia juga mendapatkan tawaran bermain, tetapi sebagian besar tawaran yang ia terima berasal dari Asia, dan tawaran yang paling menarik adalah dari China dan Korea. Thomas sedikit menggerutu, mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tidak berharap banyak dari NBA, karena sejak awal ia berencana untuk berhenti bermain basket dan mencari pekerjaan di industri teknologi dengan keterampilan yang dimilikinya. Namun tiba-tiba ia kembali bersemangat dan menceritakan bahwa baru-baru ini ia bertemu kembali dengan Lucy, mantan tercintanya. Ia merasa terdorong untuk mengerahkan semua kemampuannya dalam basket sekali lagi untuk membuktikan kepada Lucy bahwa ia memiliki masa depan yang cerah. Mendengar itu Yong Jae meledeknya menanyakan kepada Thomas apakah Lucy tahu bahwa Thomas berniat menggoda wanita Spanyol seperti yang ia katakan sebelumnya. Thomas dengan tawa jahatnya meminta Yong Jae untuk tidak menceritakannya kepada Lucy karena bisa-bisa mereka berdua akan mati. Carwell juga mengungkapkan rencananya untuk tetap menetap di kampus dan menghabiskan 1 tahun lagi meningkatkan keterampilannya bersama Leonardo, dan setelah itu ia akan berencana untuk mencoba mendaftar menjadi pemain NBA. Setelah bermain di musim ini, Carwell menyadari bahwa dengan usaha yang lebih keras, ia bisa menjadi lebih baik dan lebih kuat lagi. Sambil menunjuk Yong Jae, Leonardo mengatakan bahwa meskipun mereka tidak bisa maju bersama, ia akan selalu mendukung Yong Jae kemanapun ia pergi nantinya. Dengan sedikit tersipu, Yong Jae menjawab bahwa ia juga akan melakukan hal yang sama kepada mereka semua, akan selalu mendukung mereka meskipun nantinya mereka mungkin berakhir sebagai lawan. Dengan senyuman, Yong Jae menatap mereka semua. Ia merasa sangat bahagia karena mengetahui bahwa semua rekan setimnya telah membangun masa depan yang cerah masing-masing. Jae juga menatap Yong Jae dengan bahagia karena ia tak perlu mengkhawatirkan masa depan Yong Jae. Karena berkat performanya selama ini Yong Jae telah diperhatikan oleh beberapa pakar basket, dan namanya telah dimasukkan dalam draft calon pemain NBA urutan ke-31. Dalam draft NBA urutan ke-31 sudah terbilang sangat luar biasa, jadi Yong Jae tidak perlu khawatir apakah ia akan lolos. Kekhawatirannya lebih terletak pada tim mana ia akan bergabung nantinya. Akhirnya hari draft NBA telah tiba. Yong Jae sedang melatih syutingnya di lapangan umum. Ia menatap bola di tangannya dengan penuh arti dan mengatakan bahwa kali ini ia harus menempuh jalan yang berbeda dari kehidupannya sebelumnya. Di ruangannya, pelatih Steve sedang merenung dan tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dengan nada kesal, ia mengangkat telepon tersebut. Namun ia segera terkejut ketika penelpon memperkenalkan dirinya sebagai Bill Duffy, seorang agen terkenal yang mewakili beberapa pemain superstar di NBA. Bill Duffy adalah salah satu agen NBA dengan penghasilan tertinggi secara konsisten.
Yongjae datang menemui Yeon di tokonya dan memberitahu kabar gembira yang membuat Yeon sangat senang sekaligus terkejut. Yongjae memberitahu Yeon bahwa pelatihnya mendapatkan telepon dari Bill Duffy dan memintanya untuk menemui orang tersebut. Saat ini, Yongjae telah berada di kantor Bill Duffy dan merasa sangat gugup. Dalam kehidupan sebelumnya, ia pernah berurusan dengan beberapa agen NBA, tetapi ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seseorang yang hampir berdiri di puncak NBA. Yongjae memberanikan diri dan mulai mengetuk pintu ruangan Bill Duffy. Ketika pintu terbuka, Bill Duffy langsung menyapa Yongjae dengan sambutan hangat. Seketika Yongjae kembali gugup dan kesulitan mengontrol dirinya, karena bagaimana tidak saat ini ia berada di hadapan orang besar yang tak pernah terbayangkan olehnya sebelumnya. Di dalam ruangan ternyata pelatih Steve juga hadir. Ia merasa gugup dan bergumam bahwa ia tidak menyangka akan bertemu langsung dengan seseorang yang hanya bisa ia lihat di wawancara. Bill Duffy memulai pembicaraan dengan menyebut Yongjae sebagai sosok yang menarik. Ia mengakui bahwa Yongjae adalah salah satu pemain berbakat yang menempati draft teratas NBA. Namun Yongjae datang dengan sopan mengenakan setelan kasual dan sepatu basket yang bukan dari merek terkenal. Dengan melihat itu Bill Duffy merasa tertarik dan menyimpulkan bahwa Yongjae tampaknya bukan tipe orang yang suka menikmati kemewahan. Mendengar komentar tersebut, Yongjae gugup memandangi bajunya dan bergumam bahwa baju itu dipilihkan langsung oleh Yeon karena harganya murah. Ia tidak menyangka bahwa baju ini memberikan kesan pertama yang baik di mata Bill Duffy. Yongjae merasa sangat bersyukur Yeon telah memilihkannya. Pelatih Steve yang saat ini bertanggung jawab atas Yongjae mulai angkat bicara. Ia memuji kehebatan Yongjae dengan mengatakan bahwa Yongjae adalah pemain konsisten yang sangat luar biasa sebagai mahasiswa baru di tim San Diego. Baik di dalam maupun di luar lapangan ia adalah pemain yang sangat profesional, selalu mengontrol kondisi emosinya dengan stabil. Bill Duffy mengatakan bahwa ia sudah tahu bahwa Yongjae adalah pemain hebat dan itulah alasan ia mengundangnya ke sini. Namun ia menambahkan bahwa jika seseorang ingin hidup dengan bola basket, mereka membutuhkan lebih dari sekedar kemampuan atletik. Bill Duffy tidak suka dengan mereka yang hanya menilai berdasarkan skill semata. Ia tidak hanya ingin memiliki hubungan bisnis dengan para pemainnya karena ia juga mantan pemain basket, jadi ia akan berusaha memberikan dukungan secara profesional dan pribadi kepada setiap pemain yang bekerja dengannya. Mendengar perkataan Bill Duffy yang sangat menyentuh, Yongjae tersenyum dan bergumam dalam hati. Dalam kehidupan sebelumnya, agen lain sering kali membuat perjanjian lisan melalui panggilan telepon dan bahkan ketika pemain berhasil diterima, mereka hanya akan mendapatkan ucapan selamat. Namun berbeda dengan Bill Duffy yang langsung ingin bertemu dengan pemain yang akan bermain dengannya dan memberikan dukungan penuh untuk membantu pemainnya berkembang. Yongjae merasa bahwa Bill Duffy adalah orang yang baik untuk diajak bekerja sama, namun ia menyadari bahwa bisnis tetaplah bisnis, jadi ia harus memperhatikannya dengan seksama agar tidak ada yang dirugikan. Dengan percaya diri, Yongjae mulai memperkenalkan data dan kemampuannya. Ia mengatakan bahwa apakah tim NBA menganggapnya sebagai prospek yang menarik atau tidak itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia jamin. Namun Yongjae meyakinkan Bill Duffy bahwa setelah bermain melawan tim Mariren yang merupakan salah satu pemenang Asosiasi Atletik Nasional, ia merasa mampu bertahan di NBA. Mendengar pernyataan Yongjae, Bill Duffy langsung menatap tajam ke arahnya. Ia bergumam dalam hati, anak ini sungguh menarik. Dia dingin, lugas dan berpikiran bisnis. Ia terlihat lebih dewasa daripada anak umur 19 tahun pada umumnya. Bill Duffy semakin menyukai Yongjae karena mentalitasnya yang baik, yang akan sangat berguna dalam pertandingan. Bill Duffy kemudian memberikan kertas laporannya yang telah disusun selama ia mengamati permainan Yongjae di beberapa pertandingan terakhir. Yongjae dan pelatih Steve sangat terkejut dan merasa luar biasa karena laporan tersebut mencakup gaya bermain Yongjae, riwayat cedera, kekuatan, kelemahan, dan bahkan aspek mentalnya. Ini menunjukkan bahwa Bill Duffy benar-benar serius dan tidak main-main dalam memilih para pemain yang ia wakili. Jika Yongjae secara konsisten berada di draft urutan antara pilihan ke-30 dan ke-40 maka tim dalam kisaran tersebut yang membutuhkan pemain shooting guard seperti Yongjae kemungkinan akan mengundangnya untuk berlatih, jelas Bill Duffy. Yongjae sedikit merenung, ia bergumam, mengikuti latihan adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuannya, namun ada juga resiko cedera saat latihan. Selain itu jika kinerjanya dinilai kurang memuaskan evaluasi penilaiannya akan semakin menurun. Dengan tekad yang kuat, Yongjae bertekad untuk memberikan segala kemampuannya agar dapat menonjol dan terpilih sebagai pemain.
Bill Duffy kemudian memberikan kartu namanya dan meminta Yong Jae untuk datang kapan saja jika ia membutuhkan bantuan. Selain itu, jika Yong Jae telah mempertimbangkan untuk menandatangani kontrak kerja sama, Bill Duffy meminta Yong Jae untuk segera menghubunginya. Setelah kepergian Bill Duffy, pelatih Steve menanyakan mengapa Yong Jae tidak langsung menandatangani kontrak dengan seseorang yang memiliki reputasi sebesar Bill Duffy, dan dia juga terlihat seperti agen yang sangat baik. Yong Jae menjawab bahwa ia hanya berusaha untuk berhati-hati karena ini adalah bisnis, di mana setiap pihak tentu mencari keuntungan. Ia tidak ingin keputusan terburu-buru membuatnya mengalami kerugian yang tidak ia sadari. Beberapa hari setelahnya, Yong Jae dan Bill Duffy kembali bertemu. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Yong Jae akhirnya memutuskan untuk menandatangani kontrak dan bekerja sama dengan Bill Duffy sebagai agennya. Bill Duffy sangat bersemangat dan berjanji akan memberikan dukungan penuhnya kepada Yong Jae. Umumnya, agen NBA mengontrak hingga 5% dari gaji pemain dengan skala waktu 4 tahun bagi pemain pemula, dan kontrak tersebut akan dievaluasi kembali setelah 4 tahun untuk mempertimbangkan apakah pemain akan melanjutkan kontrak atau tidak. Bill Duffy kemudian mulai mengeluarkan beberapa dokumen, yang merupakan permintaan dari berbagai tim yang ingin Yong Jae ikut latihan bersama mereka. Bill telah merangkum semuanya, mulai dari situasi masing-masing tim, prospek masa depan, serta kelemahan dan kekuatan yang mereka miliki. Dengan data ini, Yong Jae dapat memilih dengan bijak tim mana yang akan ia hadiri lebih dulu untuk latihan bersama dan kemungkinan besar menjadi rekrutan tim tersebut. Yong Jae merasa sangat berterima kasih karena Bill Duffy telah membantunya mempersiapkan segala sesuatunya, meskipun mereka baru saja menandatangani kontrak hari ini. Yong Jae mengungkapkan bahwa dalam situasinya saat ini, ia tidak bisa pilih-pilih untuk ikut latihan di tim mana, mengingat ia masih pemula di NBA, namun ia ingin sedikit bertaruh dan hanya akan pergi ke beberapa tim yang sudah lama ia idam-idamkan. Belum sempat Yong Jae menyebutkan nama tim yang dimaksud, Bill Duffy langsung mengambil beberapa berkas dan menebak bahwa Yong Jae pasti ingin pergi ke 4 tim yang akan ia sebutkan. Seketika, Yong Jae sangat terkejut karena prediksi Bill Duffy benar-benar sama persis dengan apa yang ada dalam pikirannya. Bill Duffy menjelaskan bahwa ia dapat menebak dengan tepat karena melihat kepribadian Yong Jae yang penuh semangat kompetitif dibandingkan dengan hanya memikirkan uang. Keempat tim tersebut terkenal sangat kompetitif di antara setiap pemainnya, di mana kesalahan kecil bisa langsung membuat pemain kehilangan posisinya di lapangan. Bill Duffy sangat yakin bahwa Yong Jae pasti memilih keempat tim ini mengingat rasa kompetitifnya yang sangat tinggi. Sebelum berpisah, Bill Duffy memberikan semangat kepada Yong Jae agar tetap mempertahankan performanya saat ini, dan jika memungkinkan meningkatkannya lebih tinggi lagi untuk meningkatkan kemungkinan bersaingnya yang lebih baik. Keesokan harinya di markas tim Dallas Mavericks, sang pemilik bernama Mark Cuban sedang melakukan evaluasi terhadap berkas beberapa pemain baru yang akan latihan bersama mereka dalam beberapa hari ke depan, dan jika pemain tersebut menjanjikan, Mark Cuban berencana akan langsung merekrutnya. Di situ ia bersama manajernya yang bernama Donnie Nelson, sedang memeriksa berkas para pemain baru yang akan datang untuk berlatih. Ternyata salah satu pemain baru tersebut adalah Yong Jae dan tim Mavericks adalah salah satu tim yang ingin Yong Jae masuki. Melihat data yang dimiliki Yong Jae, terungkap bahwa ia memiliki dribbling yang stabil, kemampuan shooting guard dengan pengamatan lapangan yang baik, serta akurasi tembakan yang konsisten. Ia juga mampu menembak dari berbagai posisi di lapangan, memiliki IQ basket yang tinggi, dan pemahaman taktik yang sangat bagus. Selain itu, Yong Jae juga menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa, kekuatan mental yang kuat, pertahanan yang solid, kelincahan dan kecepatan. Namun ada beberapa kelemahannya, seperti kekuatan atletis yang biasa saja, dan ukuran tubuh yang tidak mencolok. Meskipun demikian, mereka masih mempertimbangkan Yong Jae karena tingkat perkembangannya yang pesat sejak masa SMA dan penampilannya yang signifikan di Asosiasi Atletik Nasional, yang menunjukkan bahwa potensinya masih bisa berkembang lebih lanjut. Selain Yong Jae, ada dua pemain lain Anderson dan Jones, yang juga dipertimbangkan untuk direkrut dan bergabung dengan tim Mavericks. Dari penilaian data pemain, terdapat kebingungan dalam menentukan siapa yang terbaik sehingga banyak opini yang muncul. Mark Cuban menganggap bahwa Jones lebih unggul daripada Yong Jae dan Anderson jika melihat permainannya secara langsung di lapangan. Jones adalah pemain cepat dan atletis yang sering menerobos pertahanan lawan dan mencetak poin. Namun berbeda dengan Donnie Nelson, menurutnya Yong Jae adalah pemain terbaik dari ketiganya dengan kemampuan paket lengkap.
Mengingat situasi tim mereka, Donnie berpendapat bahwa lebih baik bertaruh pada rookie yang sudah terasa seperti Yongjae daripada bakat mentah yang masih memerlukan banyak polesan. Perdebatan panjang pun terjadi di antara mereka. Mark Cuban sangat ingin merekrut Jones karena ingin melihat permainan indahnya di lapangan, sementara Donnie lebih berhati-hati dan mengutamakan kestabilan dibandingkan mengambil resiko. Beberapa hari kemudian, terlihat Yongjae dan Bill Duffy sedang berada di dalam sebuah pesawat. Bill Duffy tampak sangat bersemangat saat melihat data Yongjae dan terus memandangi laptopnya. Beberapa hari belakangan ini, mereka berdua telah mengunjungi 3 tim lainnya yang diminati Yongjae untuk latihan bersama dan hasilnya cukup memuaskan, dan sekarang mereka hanya tinggal mendatangi tim Mavericks untuk latihan terakhir Yongjae. 3 tim sebelumnya yang mereka datangi adalah tim Memphis, Oklahoma City dan Portland. Di ketiga tim ini Yongjae bermain dengan baik dan mendapatkan perhatian. Ia mendapat waktu bermain lebih dari 20 menit per pertandingan dari setiap tim, menunjukkan bahwa penampilan Yongjae cukup memuaskan. Namun jika Yongjae tidak bisa mengungguli para pemain yang sudah ada, maka mungkin akan sulit baginya bahkan untuk masuk dalam daftar pemain. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di fasilitas latihan tim Mavericks. Yongjae merasa cukup gugup dan mengatakan kepada Bill Duffy kalau ini adalah kunjungan terakhir mereka. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Saksikan bagaimana Yongjae dan tim San Diego menghadapi setiap rintangan, mengatasi tantangan dan berjuang untuk meraih impian mereka. Apakah mereka akan berhasil mengatasi semua halangan dan meraih kemenangan yang mereka dambakan? Atau akankah mereka menghadapi cobaan yang tak terduga? Ikuti terus kisah mereka dan saksikan momen-momen menegangkan serta kejutan yang akan mengubah segalanya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan babak berikutnya dan saksikan bagaimana kisah perjalanan Yongjae menuju puncak NBA.